Halo, apa kabar? Jumpa lagi di mata kuliah metodologi penelitian, dan kita tiba pada pertemuan keempat. Namun kita bahas tentang bab 3, yaitu metodologi penelitian. Ya, jadi di sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar penelitian. Kita mengerti tentang apa itu penelitian, ya. Nah, saat ini kita mempelajari tentang metodologi penelitian dan jenis-jenisnya, ya. Banyak metodologi yang bisa digunakan juga. Kemudian jenis-jenis penelitian dari setiap penelitian yang bisa kita lakukan. Oke. Kita akan mengerti dulu tentang metodologi penelitian itu sendiri. Jadi metodologi penelitian metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Jadi metode apa yang orang laksanakan ketika kita melaksanakan penelitian, maka dengan metode tersebut nanti kita bisa mendapatkan data maupun sumber-sumber data yang bisa menjadi referensi buat proses selanjutnya dari penelitian kita. Jadi misalnya kita melakukan penelitian dengan metode wawancara atau observasi. Nah, ini kita lihat juga dari metode ini merupakan dasar penyusunan kita nanti untuk merancang penyusunan rancangan penelitian kita. Kemudian merupakan penjabaran dari metode ilmiah yang kita sudah pelajari pada awal-awal pertemuan. Jadi setelah kita menemukan masalah hingga kita menentukan metode yang tepat untuk mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Nah, ini penjabarannya secara umum. Kemudian beberapa aspek dalam pemilihan metodologi penelitian, yaitu tujuan dari penelitian itu sendiri, kemudian sifat masalah yang akan diselesaikan. Masalah yang akan kita selesaikan itu apa? Kemudian beberapa aspek dalam penyusunan rancangan penelitian juga, yaitu cara pendekatan apa yang kita gunakan, metode apa yang kita pakai, serta strategi apa yang kiranya paling efektif. Ya. Macam-macam metodologi penelitian didasarkan pada jenis penelitiannya. Jadi metodologi kita juga itu didasarkan pada penelitian kita, penelitian itu sendiri gitu. Nah, ini beberapa jenis penelitian. Misalnya penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian eksperimental, penelitian tindakan. Nah, jenis-jenis penelitian ini tentunya metodenya berbeda untuk masing-masing. Untuk bisa melakukan penelitian, kita bisa pilih metode mana yang paling cocok tergantung jenis penelitian kita. Kemudian pertama kita bahas penelitian tentang penelitian historis. Jenis penelitian historis. Nah, ini ada tujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau. Jadi dia mengumpulkan data, informasi, sumber yang tepat di masa sekarang tentang masa lampau. Jadi merekonstruksi itu membangun kembali data-data yang ataupun persepsi tentang sesuatu di masa lampau. Nah, secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintetiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Ciri-cirinya, data yang diolah biasanya data yang diobservasi orang lain. Nah, ini ciri-cirinya. Berarti data itu kan karena di masa lampau, itu berarti data itu merupakan data observasi atau pengamatan dari
orang lain, yaitu data sekunder yang kita sebut. Kemudian sehingga keaslian, ketepatan sumber data perlu diperhatikan. Nah, kalau gunakan penelitian jenis ini, kalau kita merujuk pada tadi, karena ini data sekunder, data dari orang, bukan dari kita yang kita temukan, maka ini ketepatan, kemudian sumber data itu harus benar-benar dipastikan valid, gitu ya. Dimungkinkan pula adanya data primer. Nah, bila ada harus diberikan prioritas. Nah, kalau ada data primer, data primer ini yang harusnya diprioritaskan sebagai di dalam penelitian ini, gitu, sebagai data utama, data yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk memeriksa bobot data dilakukan dengan kritik internal dan eksternal. Nah, kritik internal itu menguji motif, kejujuran, dan keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data. Jadi ketika kita akan menguji penelitian dengan penelitian jenis ini, maka ini bisa diketahui kejujuran, keterbatasan dari peneliti. Kemudian kritik eksternal itu relevansi, keaslian, dan akurasi data. Nah, kalau untuk kritik eksternalnya, relevansi datanya, kemudian keaslian dan akurasi datanya ini diuji. Kemudian kita lihat juga penelitian historis. Nah, langkah-langkah pokok yang dilakukan dalam penelitian historis ini didefinisikan masalah. Jadi ada masalah dulu kita definisikan, kemudian rumuskan tujuan penelitian dan hipotesis jika mungkin, kemudian kita kumpulkan data primer maupun data sekunder, kemudian kita evaluasi data, kemudian di saat evaluasi ini ada kritik dari internal maupun eksternal, kemudian terakhir kita tuliskan laporannya. Kemudian contoh penelitian historis ini, studi mengenai praktek ijon petani cengkih di daerah pedesaan Jawa Tengah. Nah, ini untuk memahami dasar-dasar di waktu lampau ini ada tentang suatu praktek panen yang dilakukan petani pada saat di masa lampau itu ada yang namanya praktek ijon. Nah, menguji apakah sistem ijon masih berrelevan di masa sekarang, kemudian menguji apakah nilai-nilai tertentu serta solidaritas memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan ekonomi pedesaan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah dengan tujuan untuk membuat pencanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Nah, jadi kita karena ini bersifat deskripsi atau penjelasan yang lebih tentang suatu fakta atau suatu topik mengenai fokus penelitiannya. Nah, di sini ini tujuannya. Kemudian ciri-cirinya. Tidak ada pengujian hipotesis, peramalan, pencarian implikasi hubungan antar variabel penelitian atau korelasional. Kemudian memerlukan data yang benar-benar representatif mewakili objek penelitian. Kemudian proses pengambilan sampel penelitian harus hati-hati. Nah, kalau penelitian deskriptif ini karena orang cuma mau tahu atau kita cuma mau tahu penjelasan tambahan tentang terhadap suatu masalah. Nah, itu berarti kita harus benar-benar mencari data yang bisa dipercaya, data yang bisa menjadi tambahan tersebut, sehingga orang bisa menambah wawasan dari data yang kita dapatkan, ya, karena mewakili satu objek dari penelitian. Kemudian proses pengambilan datanya harus hati-hati. Penelitian deskripsi sering disebut dengan penelitian survei. Nah, ini namanya biasa disebut juga survei. Misalnya kita melakukan pengkaji penelitian, mengkaji kembali suatu kebijakan
dan kita melakukan survei. Kita lakukan survei bagi ke orang atau pengguna kebijakan tadi, dan mereka nanti akan kasih feedback, dan kita akan benar-benar mempresentasikan data yang kita sudah dapat tadi, bisa diambil kesimpulan dari data tersebut. Kemudian penelitian deskriptif ini, langkah-langkah pokoknya yaitu definisikan tujuan secara jelas dan spesifik. Nah, kita harus definisikan tujuan dan secara jelas dan spesifik. Nah, data apa yang akan dikumpulkan, data apa yang atau kita yang mengumpulkan, bagaimana cara mengumpulnya, alat apa yang digunakan untuk pengumpulan data, siapa sumber datanya, siapa yang bertugas mengumpulkan data, dan sebagainya. Kemudian kita kumpulkan data, kemudian kita tuliskan laporan. Jadi kita tentukan dulu semua pendekatan-pendekatan tadi. Kemudian contohnya di sini adalah studi mengenai kebutuhan tenaga kerja dalam bidang komputer misalnya tahun 2022 misalnya. Jadi kalau kita mau prediksi untuk tahun depan itu kebutuhan komputer, tenaga kerja komputer itu seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan survei. Survei mengenai pendapat umum mahasiswa untuk menilai sikap pada mahasiswa terhadap rencana perubahan kurikulum, gitu ya. Kemudian jenis penelitian berikutnya yaitu penelitian perkembangan. Nah, untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan. Nah, ini tujuan dari penelitian perkembangan. Jadi menyelidiki pola perurutan pertumbuhan atau perubahan suatu objek atau gejala sebagai fungsi waktu. Jadi ketika kita meneliti sesuatu, kemudian ada yang berubah dari bentuk sebelumnya, ada sesuatu yang berubah dari sebelumnya, dan dia berkembang, dia menjadi sebuah atau suatu hal yang baru. Nah, maka ini masuk di sini ya. Jadi kita masuk dalam jenis penelitian ini. Kita melihat sesuatu yang secara waktu itu dia berubah-ubah. Nah, ini kita bisa masuk di sini. Kemudian ciri-ciri. Penelitian ini menuntut pengamatan yang berkelanjutan. Jadi ini memang pengamatannya harus berkelanjutan, artinya harus berurutan sesuai dengan yang sebelumnya. Jadi jangan terhenti sampai kita mengambil kesimpulan, karena itu pengamatannya itu sambung menyambung atau kontinu, berkelanjutan. Nah, jadi misalnya kita mengamati sesuatu di saat ini sampai waktu pengamatan kita yang ditentukan kapan, nah itu kita berhenti situ untuk mengambil kesimpulan. Nah, selama proses itu kita tidak boleh berhenti sebelum sampai pada kita punya kesimpulan ya. Nah, dapat dilakukan secara longitudinal atau fungsi waktu maupun cross sectional. Nah, jadi kita juga bisa membagi-bagi itu dalam bentuk tadi teknisnya bisa melihat pada waktu tertentu, kemudian bisa juga dibagi berdasarkan periode tertentu. Kemudian penelitian perkembangan ini definisikan masalah dan rumuskan tujuan, kemudian lakukan telaah pustaka. Ini butuh telaah pustaka, rancangan metode pendekatannya, kumpulkan data, evaluasi data, susun laporan hasil evaluasi. Oke, berikut contoh penelitian perkembangan. Di sini studi mengenai perkembangan tingkah laku anak umur 0 sampai 10 tahun. Misalnya, karena itu kan berkelanjutan dari umur mulai baru lahir, bagaimana dia punya perkembangan tingkah laku. Nanti pada 10 tahun dia bagaimana. Nah, itu bisa disebutkan. Kemudian studi mengenai pengaruh bantuan dana IDT pada peningkatan perekonomian desa. Nah, misalnya perekonomian desa yang sebelumnya seperti apa, setelah ada dana bantuan ini, pengaruhnya apa bagi desa. Kemudian penelitian mengenai pengaruh
kepesertaan program KB terhadap penekanan angka kematian. Ya, jadi ini juga bisa masuk gitu ya, contoh penelitian ini, contoh penelitian perkembangan seperti ini. Oke, berikutnya penelitian kasus dan penelitian lapangan. Nah, ini tujuannya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Jadi karena ini penelitian kasus, penelitian langsung di lapangan ya, lihat pada kasus tertentu, maka memang secara intens atau harus benar-benar dilakukan dengan serius, dengan memaksimalkan waktu, data yang ada, kemudian dengan kehati-hatian ya. Nah, karena harus berinteraksi dengan lingkungan, dengan individu, dengan lembaga atau masyarakat. Jadi kita memang datang langsung ketemu dengan pelakunya, saksi, atau dengan dengan langsung dengan pemiliknya, atau langsung dengan orang yang mengalami ya. Nah, ini bisa individu, bisa kelompok, bisa lembaga, bisa masyarakat. Nah, kemudian ciri-cirinya itu objek penelitian berupa unit tertentu, unit sosial tertentu. Nah, itu biasanya kita langsung ke instansi tertentu, gitu ya, baik itu swasta maupun pemerintah. Kemudian sampel sedikit tetapi variabel pengamatan banyak. Nah, walaupun kita dapat sampelnya sedikit, hanya 1 atau 2, misalnya hanya di kantor ini, tetapi waktu pengamatan, variabel pengamatannya banyak. Kita bisa lihat prosesnya di sana karena kita langsung turun ke lapangan dan interaksi dengan mereka. Kemudian kesimpulannya terbatas pada unit sampel tertentu dan tidak dapat digeneralisasi pada tingkat populasinya, cenderung subjektif. Jadi karena kita hanya turun pada satu instansi, satu wilayah tertentu, satu objek tertentu, maka kesimpulannya nanti hanya di situ ya, dan tidak bisa kita generalisir kesimpulannya dengan penelitian lain ataupun dengan konsep lain, karena hanya di situ. Nah, jadi itu cenderung subjektif, hanya pada subjek yang diteliti. Kemudian penelitian berikut, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Kemudian di jenis penelitian yang sama, penelitian kasus dan penelitian lapangan, langkah-langkah pokoknya yaitu rumusan tujuan yang akan dicapai, kemudian rancangan metode pendekatannya, kemudian pengumpulan data, kemudian mengorganisasikan data dan informasi menjadi sebuah rekonstruksi yang terpadu, kemudian susun laporan dan diskusi hasil. Jadi langkah-langkahnya bisa seperti ini. Kemudian contoh penelitian kasus dan penelitian lapangan. Jadi misalnya di sini studi lapangan mengenai kebudayaan petani nelayan di wilayah pesisir. Jadi kita mungkin langsung datang di pesisir pantai, lihat itu mereka setiap sehari-hari bikin apa gitu kan. Kita bertanya, kita diskusi, kita lihat secara langsung. Kemudian studi mengenai kehidupan anak-anak jalanan di kota Semarang. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian penelitian tentang tipologi dari pedagang kaki lima di seputar Simpang 5. Nah, ini kita karena langsung melihat, turun ke lapangan. Nah, ini kita bisa menemukan judul-judul seperti ini. Oke, berikutnya kita masuk di penelitian korelasional. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui hubungan korelasional antara variabel-variabel penelitian. Jadi antara satu variabel penelitian satu dengan yang lain ini kita hubungkan. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah penelitian. Ciri-cirinya cocok digunakan jika variabel yang terteliti rumit dan tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen. Nah, ini kalau metode eksperimen itu tidak bisa. Nah, ini kita bisa gunakan penelitian seperti ini. Memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling menghubungannya secara serentak dalam keadaan realistisnya. Jadi memungkinkan kita bisa mengukur variabel-variabel tersebut
variabel yang nanti kita temukan dalam proses pencarian data, dan kita bisa saling menghubungkan satu dengan yang lain, ya, secara serentak dalam keadaan yang real. Jadi keadaan yang sama, yang persis, yang terjadi saat itu, kemudian kita hubungkan satu dengan yang lain. Nah, output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya hubungan, dan bukan ada atau tidaknya adanya saling hubungan secara kasual. Jadi outputnya itu sebenarnya tinggi rendahnya, taraf tinggi rendahnya hubungan. Jadi hubungannya itu tinggi, intensif atau tinggi, atau berapa besar hubungannya, pengaruh satu dengan yang lain, bukan ada atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian pola hubungan sering tidak menentu dan kabur. Nah, ini karena hubungan antar variabel itu karena banyak mungkin ya, banyak satu dengan yang lain terkait. Nah, ini bisa jadi tidak terlalu jelas untuk melihat pengaruh yang satu dengan yang lain. Nah, sering dengan masukkan data tanpa pilih-pilih. Jadi kita karena langsung dimasukkan data tanpa pilih-pilih, tanpa masukkan data dari variabel yang kita temukan pada penelitian ini, maka hal-hal tadi bisa terjadi, gitu ya. Dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Nah, juga kita bisa meramalkan ada variabel-variabel yang umum. Nah, itu kita masukkan. Nah, itu bisa menjadi peramalan di dalam penelitian kita juga. Kemudian langkah-langkah dari penelitian korelasional ini adalah definisikan masalah, kemudian lakukan telaah pustaka, kemudian rancang cara pendekatannya, kumpul data, analisa data, kemudian buat interpretasi atau cara pendekatan kita, kesimpulan kita yang nanti kita akan utarakan, kemudian kita susun laporannya. Kemudian contoh penelitian korelasional ini misalnya studi kasus analisis faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi akademik mahasiswa. Kemudian hubungan antara skor tes masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasi. Nah, ini bisa juga ya. Kemudian peramalan tingkat permintaan barang berdasarkan tingkat harga barang. Nah, ini bisa karena masing-masing faktor yang misalnya di sini studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Nah, masing-masing faktor mungkin saja berkorelasi antara misalnya kalau prestasi akademik ini faktornya orang tuanya mahasiswanya punya orang tua, kemudian mahasiswanya punya pekerjaan orang tua yang stabil misalnya, berbeda dengan faktor dengan mahasiswa yang tidak seperti itu, gitu. Maksudnya nanti bisa mempengaruhi dia dalam akademiknya, misalnya nilainya, gitu ya. Kemudian misalnya mahasiswa juga memiliki faktor fasilitas yang mumpuni ketika orang tuanya bisa, gitu. Nah, itu juga bisa jadi mempengaruhi prestasi akademiknya. Nah, mungkin seperti itu gambarannya tentang penelitian korelasional. Kemudian penelitian eksperimental. Nah, untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimen suatu kondisi dan perlakuan membandingkan dengan kelompok eksperimental yang tidak dikenai kondisi atau perlakuan. Jadi di sini kita mau menyelidiki hubungan antara sebab dan akibat, ya, dengan cara mengenakan kepada satu kelompok. Jadi kita kenakan satu eksperimen pada kelompok satu, kemudian kita juga kenakan kepada satu kelompok lagi, gitu. Ya, kemudian kita bandingkan kedua kelompok ini ketika kita mengenakan satu cara di kelompok yang satu dan kelompok lain, kemudian kita bandingkan hasilnya, ya. Jadi perlakuannya sama, baru kita bandingkan. Jadi misalnya di sini kita sudah pilih objek penelitiannya di misalnya sekolah A, kemudian di sekolah B, kemudian kita kasih ini yang sama, ya. Kita cara penelitiannya yang sama.
Dan kita dapat hasilnya dua-dua dari sekolah A dan sekolah B, kita bandingkan dua hasil ini. Nah, ini penelitian eksperimental. Menuntut pengaturan variabel dan kondisi perlakuan eksperimen, menggunakan kelompok kontrol dan kelompok eksperimental, menggunakan hipotesis terutama tentang akibat perbedaan perlakuan. Nah, nanti ketika ada perbedaan perlakuan, kita buat yang lain di sini lain. Nah, ini ada dugaan atau ada prediksi kita mengapa ketika kita kasih perbedaan tersebut apa yang terjadi ke depannya. Nah, jadi kita akan memprediksi seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah dalam penelitian eksperimental ini ada lakukan survei, kepustakaan, studi pustaka, kemudian identifikasi dan definisikan masalah, kemudian rumuskan hipotesis berdasarkan studi pustaka, kemudian definisikan pengertian-pengertian dasar dan variabel utama, kemudian susun rancang penelitian, kemudian laksanakan eksperimen, kemudian organisasikan data yang hasil eksperimen tadi, kemudian analisis datanya, kemudian lakukan juga pengujian terhadap hipotesis. Jadi misalnya tadi kita sudah berikan dua variabel yang berbeda dari objek A dan B, kemudian kita sudah melakukan hipotesis atau dugaan sementara bahwa jika variabelnya berbeda, kesimpulannya begini. Maka kita bisa analisa, ya. Kemudian interpretasi hasil analisa. Nah, kemudian kita bisa mengubah analisa tadi menjadi satu pola pikir yang baru sehingga bisa didiskusikan atau bisa ditampilkan kepada orang lain. Kemudian kita susun laporan, ya. Kemudian pengaruh penambahan dosis, ini contoh pengaruh penambahan dosis pupuk A terhadap peningkatan hasil panen padi. Nah, jadi ini contoh penelitian eksperimental. Oke, kemudian berikut penelitian tindakan atau action research. Nah, ini tujuannya untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru, cara pendekatan baru, atau produk pengetahuan yang baru, dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di dunia aktual. Nah, karena ini action langsung, ya, jadi langsung kita eksekusi gitu, kita langsung taruh sesuatu memang langsung yang sudah jadi, lalu kita lihat perkembangannya begitu. Nah, baru kita mulai meneliti di situ. Jadi, misalnya ada produk pengetahuan yang baru, kemudian kita pecahkan dengan masalah. Nah, ini yang action research, penerapan. Kemudian ciri-cirinya praktis dan langsung relevan dengan situasi aktual di lapangan. Nah, ini karena kita langsung terjun lapangan, kita langsung berikan implementasi, ya. Ini langsung kita berikan misalnya sesuatu produk, kita langsung kasih, mereka pakai, lalu kita lihat kembangannya. Nah, ini pasti akan langsung relevan karena kita langsung secara aktual atau langsung memang dengan hal yang terjadi di lapangan. Kemudian menyediakan rangka kerja atau sistematika yang teratur. Jadi kita sudah menyediakan dia punya kerangka mau kerja apa pas diberikan, sebelum diberikan, kemudian setelah diberikan, kemudian nanti dalam prosesnya itu ada tahap-tahapannya, kemudian nanti sampai pada kesimpulan itu kita sudah rincikan, kita sudah tulis kerangkanya, sehingga itu bisa diikuti langsung oleh mereka. Nah, kemudian fleksibel dan adaptif. Nah, ini memberikan perubahan-perubahan selama penelitian. Nah, karena melihat pada situasi yang terjadi di sana, nah kita langsung menerapkan. Nah, jadi kita harus fleksibel. Biasanya itu fleksibel di sana. Jadi sesuai dengan budaya juga yang ada di sana. Tidak selalu menuntut adanya hipotesis dan kontrol variabel. Nah, dalam penelitian seperti ini tidak harus ada hipotesis, tidak harus ada dugaan atau kontrol variabel. Kemudian ini langkah-langkah dalam penelitian tindakan ini. Definisi masalah dulu, kemudian tetapkan tujuan, kemudian lakukan telaah, studi pustaka, kemudian rumuskan hipotesis atau strategi pendekatan yang spesifik, kemudian susun rancangan penelitian dan jelaskan prosedur-prosedur serta kondisinya, kemudian tentukan kriteria evaluasi,
dan teknik pengukuran untuk umpan balik. Kemudian laksanakan eksperimen, kemudian analisa data, evaluasi, dan susun laporan. Nah, ini contohnya penelitian di bidang pemanfaatan teknologi komputer. Penelitian mengenai program pencegahan kecelakaan lalu lintas bagi pengemudi, pemberdayaan tenaga putus sekolah pada kewirausahaan. Ini contohnya. Oke, kemudian penelitian di bidang ilmu komputer, kebanyakan itu berupa penelitian development, perkembangan. Jadi kalau kita di SI maupun TI nanti, itu banyak itu penelitian tentang development atau perkembangan. Jenis penelitian torang gitu ya, yaitu perkembangan. Kemudian eksperimental juga, karena torang langsung praktis, bisa jadi langsung praktis di lapangan. Kemudian tindakan. Nah, tindakan ini langsung menerapkan sesuatu di lapangan seperti tadi ya. Kemudian memungkinkan dikembangkannya metodologi baru. Nah, ini juga biasanya kalau kita temukan sesuatu yang masih kurang di sana di objek penelitian, misalnya di toko A ini masih manual. Nah, kita langsung bikin sesuatu buat mereka supaya mereka langsung bisa menyesuaikan. Nah, contoh metodologi penelitian pengembangan sistem informasi, metodologi pengembangan perangkat lunak, metodologi pengembangan perangkat keras, dan lain-lain. Oke, kemudian kesimpulan. Metodologi penelitian menggambarkan tahapan dalam proses penelitian guna memecahkan masalah, ya, dari awal perencanaan hingga tercapai tujuan. Kemudian tidak ada satu format yang baku tentang metodologi penelitian, tetapi setiap metode penelitian tidak terlepas dari kerangka metode ilmiah. Kemudian pemilihan metodologi penelitian lebih tergantung pada jenis penelitian apa. Jadi tidak semua, makanya kita punya penelitian di IT ini tidak seperti penelitian lain, karena kita lebih ke yang tadi, ada tindakan, ada eksperimental, ada perkembangan. Kita melihat sesuatu yang belum berkembang di sana, kemudian kita kembangkan, atau kita langsung berikan alatnya, kita melihat secara aktual gitu ya. Nah, kemudian tidak ada pemilihan metodologi penelitian lebih tergantung perkembangan ilmu pengetahuan memungkinkan munculnya penelitian yang baru. Nah, jadi pasti ada, nanti kita temukan di masa depan mungkin ya, ada sesuatu yang baru yang kita harus berubah pola metode penelitian kita, sehingga mungkin kita lebih dinamis dan akan temukan yang maksimal dalam penelitian kita. Baik, demikian materi kita pada saat ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.